Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah pada saat ini kita telah memasuki bulan suci Ramadan dan semoga kita bisa menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini secara maksimal walaupun saat ini kita dilanda dengan adanya wabah COVID-19. Semoga itu tidak menjadi halangan untuk menambah kekhusyukan kita dalam menjalani ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita melakukan praktikum pada hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing agar supaya dalam praktikum ini kita diberikan kelancaran dan tentunya berdoa agar wabah COVID-19 ini segera berakhir. Olehnya itu, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik teman-teman sekalian, hari ini kita kembali lagi melakukan praktikum secara online. Semoga teman-teman sekalian tidak bosan ya tentunya bertemu dengan saya. Pada kesempatan ini kita akan melakukan praktikum yaitu mengenai tentang ultrasonik. Kalau misalkan minggu lalu kita melakukan praktikum yaitu pengukuran kecepatan cahaya. Nah, saat ini kita akan melakukan praktikum yaitu pengukuran kecepatan suara. Jadi di ultrasonik ini nanti kita akan mengukur kecepatan suara dan intensitas dari suara tersebut. Jadi teman-teman sekalian, kecepatan suara itu bergantung pada media perambatnya. Apabila suara tersebut memakai media udara sebagai media perambatnya, maka dia akan memiliki kecepatan sebesar 340 meter per detik. Sangat jauh dibanding kecepatan cahaya ya. Mungkin teman-teman berpikir, kenapa pada saat terjadi petir, kilatnya dulu yang kita lihat, baru bisa mendengar suara dari petir tersebut. Nah, itu dikarenakan kecepatan suara atau dalam hal ini bunyi yang dikeluarkan oleh petir tersebut lebih lambat sampai ke kita dibandingkan dengan kecepatan cahaya yang sangat cepat. Kemudian apabila suara tersebut memakai media air sebagai perambatnya, maka dia akan menjadi semakin cepat, yaitu 1500 meter per detik. Dan kemudian apabila suara tersebut memakai logam sebagai media perambatnya, dia akan memiliki kecepatan sebesar 5000 meter per detik. Nah, semakin rapat atau kerapatan dari suatu media tersebut semakin besar, maka kecepatan suara akan semakin cepat pula, seperti itu. Selanjutnya, tujuan dari praktikum kita pada hari ini, yang pertama, teman-teman sekalian mampu memahami karakteristik dari gelombang ultrasonik. Gelombang ultrasonik ini berada pada frekuensi di atas 20 kHz. Tujuan yang kedua, teman-teman sekalian mampu merencanakan dan melakukan pengukuran karakteristik gelombang ultrasonik meliputi panjang gelombang dan kecepatan fasa serta intensitas gelombang ultrasonik terhadap jarak. Jadi nanti kita akan melakukan praktikum yang dimana kita mengambil variasi jarak untuk melihat karakteristik seperti panjang gelombang, kecepatan fasa serta intensitas dari gelombang ultrasonik ini. Kemudian, sebelum kita melakukan praktikum, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu komponen apa saja yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini. Yang pertama, di sini ada dua buah ultrasonik, ya, dua buah sensor ultrasonik, yang dimana nantinya berfungsi sebagai transmitter dan receiver. Kemudian, komponen yang utama, lagi-lagi kita menggunakan sinyal generator, dan untuk mengukur dari hasil receiver, kita menggunakan osiloskop digital. Dan tentunya di sini kita menggunakan kabel. Yang pertama, satu kabel BNC male to male ya. Kemudian ada dua kabel BNC capit buaya. BNC male ke capit buaya. Terus kita menggunakan cabang 3, 1 male, 2 female. Kemudian ada 4
kabel jumper. Nah, kabel jumper ini nanti berfungsi untuk sebagai penghubung dari probe ultrasonik ini ke kabel capit BNC male ini. Baik teman-teman sekalian, langsung saja kita ke praktikumnya. Baik teman-teman, saya akan memperlihatkan bagaimana rangkaian dari pengambilan data percobaan pertama. Nah, yang pertama kita hubungkan dulu channel 1 dari osiloskop itu ke output dari generator secara langsung. Kemudian dari percabangan BNC ini kita inputkan juga kepada salah satu sensor ultrasonik ya, yang berfungsi nanti sebagai transmitter untuk pengiringan sinyal berupa gelombang suara. Nah, kemudian sensor ultrasonik yang satunya lagi kita gunakan sebagai receiver, yang dimana sinyalnya nanti akan masuk ke dalam inputan osiloskop channel 2. Dan jumper ini berfungsi untuk menghubungkan kabel dari sensor ultrasonik menuju ke capit buaya yang dimiliki oleh kabel BNC yang terhubung oleh osiloskop. Di function generator ini kita menggunakan frekuensi sebesar 41 kHz. Nah, kalau misalkan bertanya kenapa menggunakan 41 kHz, karena setelah saya melakukan percobaan beberapa kali, sinyal yang paling normal atau yang paling bagus untuk inputan sensor ultrasonik itu sebesar 41 kHz. Nah, sekarang kita mengatur osiloskopnya ya. Nah, untuk pengalinya sendiri kita bebas. Untuk volt per diff-nya kita bebas mau pakai berapa, yang penting gelombangnya ini itu sama besarnya, diperkirakan sama besarnya gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita pakai pengali 2 volt kan yang kuning besar sekali tuh. Nah, terus pakai yang normalnya itu yang 5 volt. Terus kalau misalkan yang gelombang kedua ini atau channel kedua yang warna biru, di sini kita menggunakan 200 mV agar supaya ukuran dari gelombang yang biru itu relatif sama dengan yang gelombang kuning. Nah, kemudian untuk temper diff-nya sendiri ini bebas juga mau pakai berapa. Nah, kalau di sini saya menggunakan 25 mikrosekon. Jadi temper diff-nya 25 mikrosekon. Terus di sini ada frekuensi yang masuk sebesar 41 kHz. Nah, kemudian jangan lupa di T-nya itu yang kita inputkan adalah channel 1. Jadi channel 1 itu merupakan channel yang tidak bergerak nantinya. Dia akan fix bentuknya. Nah, terus kemudian bentuknya itu pulsa. Dan di sini kita pakai sinyal DC. Dan jangan lupa di channel 1 dan channel 2 itu kita menggunakan inputan DC juga. Seperti itu. Kemudian pengambilan datanya itu dilakukan dengan cara mengukur jarak 0 seperti ini. Yang pertama kita ukur jarak 0. Kemudian di sini gelombangnya belum sefasa ya. Nah, kita atur dulu gelombangnya sefasa sebagai data pertama, yaitu N0. Nah, setelah seperti ini kita ukur menggunakan mikrometer skrup jarak antar kedua sensor ultrasonik ini. Nah, datanya itu sekitar 0,18. Nah, setelah itu kita akan mengambil lagi N1 atau sefasa berikutnya. Nah, sefasa berikutnya itu seperti ini. Kemudian kita ukur lagi jaraknya. Dan langsung saja kita ke proses pengambilan.
Baik, selanjutnya untuk percobaan kedua. Di sini kita cuma menggunakan 2 kabel BNC yang bercapit buaya. Kemudian output dari sinyal generator ini langsung masuk ke salah satu perangkat ultrasonik, yang dimana tidak lagi menggunakan cabang 3 untuk output yang langsung masuk ke osiloskop. Jadi outputnya itu cuma masuk ke salah satu ultrasonik yang berfungsi sebagai transmitter. Nah, kemudian sensor ultrasonik yang satunya lagi berfungsi sebagai receiver yang langsung juga dihubungkan ke osiloskop channel 1. Nah, jadi di sini kita akan mengukur intensitas dari frekuensi suara yang dikeluarkan dari function generator ini, kemudian langsung ditangkap oleh receiver yang akan menampilkan hasil di osiloskop ini. Kemudian untuk function generatornya sama, kita menggunakan frekuensi sebesar 41 kHz menggunakan pengali yaitu sebesar 2 volt. Ya, di sini kita cuma mengatur di channel 1 ya. Pakai 2 volt, kemudian untuk temper diff-nya pakai 25 mikrosekon. Dan di sini nanti kita bisa melihat hasilnya berapa volt yang dihasilkan oleh receiver ini. Oke, baik, langsung saja kita akan melakukan pengambilan. Baik teman-teman sekalian, proses pengambilan data sudah kita lakukan. Untuk percobaan pertama datanya seperti ini. Dan kemudian untuk percobaan kedua datanya seperti ini. Untuk pengolahan data pertama, teman-teman sekalian silahkan memplot grafik antara N percobaan dan perubahan jarak yang terjadi pada saat mengambil data. Kemudian teman-teman sekalian silahkan menghitung kecepatan gelombang suara dengan menggunakan persamaan ini. Dan untuk percobaan kedua, silahkan teman-teman sekalian plot grafik antara intensitas gelombang suara dan perubahan jarak yang diberikan oleh kedua ultrasonik ini. Dan untuk pembahasannya, silakan membahas yang pertama, apa pengaruh media rambat dari gelombang suara, kemudian aplikasi yang digunakan dalam ultrasonik ini, terus kemudian yang terakhir silakan bahas ketelitian atau ketepatan pada saat kita melakukan percobaan. Baik teman-teman sekalian, mungkin itu saja praktikum kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa jaga kesehatan semuanya. Dan semoga di bulan Ramadan ini kita tetap diberikan kesehatan agar bisa menjalani ibadah-ibadah secara maksimal. Sekian dari saya teman-teman, jika ada pertanyaan silahkan dicantumkan di kolom komentar, dan apabila ada kritik dan saran silahkan dicantumkan juga di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.